ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatan Islam, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaknya kita membuka majelis kita dengan mengucapkan Alhamdulillah, memuji Rabbul Alamin yang telah menolong kita untuk sampai ke tempat yang mulia ini dan menolong kita langkah-langkah kaki kita di kegelapan malam yang insya Allah menjadikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Dan setiap langkah orang-orang beriman menuju rumah Allah Jalla wa'ala, maka akan menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menolong kita dari sekian banyak hamba-hambanya. Sekian banyak hamba-hambanya yang di pagi hari ternyata tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan banyak perkara, namun Allah pilih di antaranya kita agar bisa duduk bersimpuh di dalam majelis ilmu, di dalam majelis zikir, majelis yang berisikan qala Allah wa qala Rasul. Dan ini merupakan sebaik-baik majelis, yang majelis ini akan menjadikan seseorang memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana tauhid dan mana syirik, mana ketaatan dan mana kemaksiatan. Maka hendaknya seorang mukmin terus memuji Rabbul Alamin dan perbanyaklah mengucapkan Alhamdulillah, yang dengan ucapan tersebut akan memenuhi mizan orang-orang beriman pada hari kiamat kelak. Dan tentunya kita terus memohon pertolongan Allah, dan kita pun duduk di majelis ilmu dengan meminta pertolongan Allah, dan di waktu pagi pun kita telah meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Maka tatkala seseorang diberikan pertolongan kepada Allah dengan diberikannya ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat itu mengandung dua perkara besar. Perkara yang pertama, yakni ilmu itu berasal dari Allah dan Rasulnya, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Bukan qala yaqil, bukan katanya, bukan mengikuti kebanyakan manusia, bukan mengikuti adat istiadat, tapi mengikuti qala Allah wa qala Rasul. Maka itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian perkara yang kedua, ilmu itu mendatangkan amal. Ya. Maka ilmu itu apabila tidak mendatangkan amal, maka dia tidak bermanfaat. Namun apabila ilmu itu mendatangkan amal, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya kita juga beristighfar kepada Rabbul Alamin. Di waktu pagi yang mulia ini disunnahkan kita untuk beristighfar, bahkan melantunkan syayyidul istighfar. Ya. Kenapa? Karena kita memulai hari kita dengan bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dosa-dosa itulah yang membuat kita berat untuk berjalan di atas al-haq. Dosa-dosa itulah yang membuat musibah datang silih berganti.
Ya. Maka bertobatlah kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang setidaknya beliau berzikir di waktu pagi atau petang dengan membaca 100 kali istighfar. Allah. Kalau Nabi SAW orang yang diampuni dosa-dosanya di masa lalunya dan yang akan datang masih beristighfar 100 kali, maka kita lebih berhak, kita lebih pantas untuk melakukannya karena dosa kita begitu banyaknya. Dan tentunya kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari keburukan-keburukan diri-diri kita dan kejelekan-kejelekan amal-amal kita. Demi Allah, wahai saudaraku, Allah memiliki sifat as-sitir, maka Allah tutup aib-aib kita. Ya. Seandainya Allah perlihatkan dan Allah fitnah seseorang, ya, diuji dengan keburukan dalam dirinya, demi Allah dia akan condong kepada kerusakan. Ya, maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan kejelekan dari amal-amal kita. Karena sungguh kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah tunjuki, Allah berikan petunjuk, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat memberikan ia petunjuk. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Dan mudah-mudahan duduknya kita ini merupakan jalan karena kita ingin bersungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah berpesan, jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Rabbul Alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, dia tidak akan pernah rugi dan dia menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Tabaraka wa Ta'ala ingatkan lagi kepada kita, wahai manusia sekalian, agar kita selalu ingat bahwa kita ini manusia, Pak. Kita hanya makhluk yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan alpa, penuh dengan kekurangan, karena kita ini manusia. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu berdosa. Maka agar kita ingat bahwa kita hanya manusia. Jangan ujub, jangan merasa besar. Ya. Kita hanya makhluk yang bernama menjaga hubungan kekerabatan. Jangan pernah memutusnya, jaga. Dan Allah Tabaraka Ta'ala senantiasa mengawasi amal-amal hambanya. Allah Tabaraka Ta'ala ingatkan lagi kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman sekalian, bertakwalah kepadanya dengan ucapan yang jujur, dengan ucapan yang benar, yakni ucapan yang dilandasi dengan ilmu. Dan ilmu itu tadi qala Allah wa qala Rasul. Maka siapa yang ucapannya benar, maka Allah berjanji Allah akan memperbaiki amal-amalnya, lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah Tabaraka Ta'ala memberikan kepada kita instruksi yang jelas. Apa itu? Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul sebagai ketaatan yang mutlak. Dan siapa yang mendapati dirinya demikian, sungguh itulah kemenangan yang sangat besar. Nabi SAW dalam hadis yang sahih senantiasa tidak pernah lupa mengingatkan umatnya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalam adalah kalamullah, Al-Quran. Maka hendaknya kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Tidak ada hari tanpa Al-Quran, dibaca, ditadaburi. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik petunjuk untuk menjalankan isi Al-Quran, yakni sunnahku, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling mengamalkan isi Al-Quran adalah orang yang paling memahami sunnah Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, seburuk-buruk perkara dalam agama ini adalah perkara muhdats, perkara yang diada-adakan. Tidak datang dari Allah, tidak datang dari Rasulnya. Maka siapa yang jatuh kepada perbuatan yang muhdats, maka dia akan dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan yang baru dalam agama ini. Dan siapa yang jatuh kepada perbuatan yang baru, dipastikan dia akan tersesat. Walaupun dipandang indah dan disetujui oleh seluruh manusia. Dan siapa yang tersesat, maka pastinya akan berakhir di neraka yang panasnya 70 kali lebih panas daripada api yang ada di dunia ini. Ya. Umat dan Islam, selawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, ahlul baitnya, dan juga umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Lalu kata Nabi, "Idza salahat salahat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu, ala al-hiya al-qalb." Kata Nabi SAW, kalau daging ini baik, maka semuanya akan baik. Dan kalau segumpal daging ini buruk, semuanya akan buruk. Pandangan akan baik, pandangan akan buruk, langkah kaki akan baik, langkah kaki akan buruk, semua tergantung dengan segumpal daging ini. Ya. Maka kata Nabi SAW, camkan segumpal daging ini yang bernama al-qalb, yakni hati. Dan hati ini kita bicara, Bapak Ibu sekalian, hati inilah tempatnya ibadah yang bernama an-niyah, niat. Tempat ibadah yang bernama niat. Karena di dalam agama kita yang mulia ini, ya, ada ibadah yang sangat besar faedahnya dan memiliki ganjaran yang besar yang bernama an-niyah, niat. Niat ini luar biasa, Pak. Ya. Niat ini luar biasa. Di dalam sebuah riwayat contohnya sampai-sampai ada seseorang misalkan, dia tidak punya harta. Dia nggak punya harta nih, Pak. Lalu dia melihat ada orang yang memiliki harta yang banyak. Sementara orang itu menginfakkan hartanya siang dan malam di jalan Allah, fi sabilillah. Lalu orang itu mengatakan, dia berniat, seandainya aku memiliki harta seperti si fulan itu, niscaya aku akan melakukan hal yang sama. Apa kata Nabi SAW, Pak? Orang itu mendapati pahala yang sama seperti orang yang punya harta itu. Allahu Akbar. Lihat, bayangkan ini. Niat ini luar biasa. Ya. Jazakallah. Seseorang ketika mau tidur malam, kata Nabi SAW, maka hendaknya dia niatkan untuk sholat, bangun qadarullah, ternyata tertidur. Bangun-bangun mendengar azan subuh. Maka kata Nabi SAW, demi Allah, orang tersebut telah mendapati pahala sholat malam. Allahu Akbar. Gara-gara apa? Niat. Ini air, Pak. Ketika seseorang hanya sekedar minum, mubah, maka dia nggak dapat apa-apa. Sekedar minum menghilangkan dahaga. Tapi tatkala dia meniatkan, ya, untuk agar tubuhnya bisa tegap berdiri untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk bersilaturahim, lalu dia baca Bismillah, lalu dia meminum air tersebut,
demi Allah, tetesan demi tetesan menjadi pahala kebaikan, bahkan masuknya ke dalam tubuhnya menjadi keberkahan. Allah Akbar. Cuman beda niat, Pak. Ya. Antum nih habis ngaji, ya, jalan ke pondok sarapan Pak pagi. Makan lontong sayur pakai kikil apa pakai rendang antum? Lalu ketika mau menyuap, niatkan agar bisa kuat tubuh ini, habis ini mau bantu istri, atau mau silaturahim, atau kita mau membaca Al-Quran, atau pergi lagi ke majelis ilmu, kajian duha, maka kita makan yang demikian, maka itu menjadi kebaikan suapan demi suapan. Allahu Akbar. Ya. Maka niat ini sangat besar posisinya. Ya. Makanya di dalam Islam, ya, hadis yang diletakkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis, contohnya ya Al-Imam An-Nawawi, ya, ketika membuat kitab Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Salihin, dan ini merupakan kitab yang paling berkah, kitab yang paling banyak pendistribusiannya dan paling banyak dibaca oleh kaum muslimin setelah kitabullah adalah Riyadhus Salihin. Ini kitab berkahnya luar biasa. Dan beliau meletakkan hadis pertama, Pak, dalam kitab tersebut. Hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Wow. Dan perlu kita ketahui, Pak, ibadah, ya, tentang niat ini tadi saking agungnya, maka hadis innamal a'malu bin niat, kata para ulama, adalah sepertiga dari ad-din. Sepertiga dari agama, Pak, bahkan. Allahu Akbar. Maka seseorang yang memahami tentang niat, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Karena tadi, idza salahat jasada kullu wa idza fasadat jasada kullu. Kalau niatnya sudah benar, niatnya sudah baik, niatnya sudah ikhlas, niatnya untuk mengharapkan wajah Allah Jalla wa ala, maka semuanya akan baik. Tapi kalau niatnya sudah buruk, Pak, niatnya sudah ad-dunya, apa yang terjadi? Maka rusak semuanya. Hatta orang-orang yang berdakwah, ketika niatnya bukan lillah, apa yang terjadi? Dia akan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Memutarbalikkan firman Allah, menyelewengkan sabda Nabi SAW, ngumpetin sebagian ayat seperti kelakuannya orang-orang Yahudi, ngumpetin sebagian ayat dan memberikan atau meletakkan ayat tertentu agar sesuai dengan hawa nafsu. Padahal orang-orang beriman sifat mereka apa? Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara utuh, secara komprehensif. Jangan pilih-pilih, Pak. Ya. Maka niat ini sangat agung. Maka hari ini banyak orang mengatakan, ya, ada orang maksudnya mengatakan, kok si fulan ini tadinya sudah bagus, kok di penghujungnya akhirnya seperti itu. Ada orang yang awalnya menuntut ilmu tampaknya, lalu di akhirnya ternyata akhirnya dia melakukan kemunafikan. Atau akhirnya dia melenceng, akhirnya dia futur. Kok bisa? Bapak tahu jawabannya, Bapak? Balik kepada hadis ini, innamal a'malu binniyat. Bisa jadi ketika dia pertama kali belajar, niatnya bukan karena Allah. Ketika dia beramal bukan karena untuk Allah, apa yang terjadi? Maka Allah akan perlihatkan siapa dirinya di akhir hidupnya. Lihat, Pak, di zaman Nabi SAW ketika setelah berperang, ada dikumpulkan oleh Nabi, para sahabat, lalu Nabi ingin membagikan ghanimah. Maka tiba-tiba ada seseorang tampil, dia mengatakan, ya Rasulullah, bukan untuk ini aku berperang bersamamu. Padahal ghanimah halal kan? Halal. Nabi yang membagikannya. Tapi rupanya orang ini punya tekad yang sangat kuat. Kata dia, ghanimahnya dia serahkan lagi untuk ke Baitul Mal.
untuk membantu kaum muslimin. Dia tidak mau mengambil ghanimah sama sekali padahal halal. Lalu ditanya oleh Nabi SAW di hadapan para sahabat yang lain, untuk apa engkau mengikuti aku? Maksudnya perang ini. Lalu orang itu mengatakan, aku berharap ada anak panah yang masuk menembus ke leherku sampai ke tengkukku. Mati syahid. Itu yang dia harapkan, Mbak, ternyata. Itu yang dia niatkan. Maka nggak nunggulah Mbak keesokan harinya. Ketika perang berlangsung kembali, maka Nabi SAW dibawakan seonggok mayat ke hadapannya. Maka ternyata seonggok mayat itu tidak lain dan tidak bukan orang tersebut yang kemarin itu. Maka Nabi mengatakan, apakah ini orang yang kemarin itu? Dia itu? Maka para sahabat mengatakan, "Na'am, betul ya Rasulullah." Dan percis, Pak. Percis sekali. Ada anak panah yang menembus di lehernya sampai menembus ke tengkuknya. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW mengatakan, Sadaqallah, maha benar Allah. Fasadaq, dan dia juga benar. Dia jujur, niatnya benar, dan Allah sampaikan kepada niatnya. Allahu Akbar. Innamal a'malu binniyat. Allahu Akbar. Makanya kita nih Pak, niat kita mau apa? Jujur. Ibu-ibu hidup sudah sekian, udah 50 tahun, ada yang 60 tahun. Sittin, wasaba'in, samanin, udah makin tua. Coba kita tanya diri kita mau apa niatnya? Jujur. Kita bisa membuat kamuflase di hadapan manusia. Kita bisa membuat kamuflase di hadapan anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita. Tapi ingat, wahai saudaraku, Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dadamu. Dan disitulah tempat bersemayam niatmu. Dan Allah akan perlihatkan kita siapa kita sebenarnya. Allahu Akbar. Ya. Apa niat kita? Maka husnul khatimah atau su'ul khatimah sangat tergantung dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ya. Maka niat ini perkara yang sangat agung. Kita lihat Pak, hadis yang sahih ya dari sahabat Zaid bin Thabit. Siapa Zaid bin Thabit? Juru tulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekretarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kanatid dunya hammah. Yang pertama Nabi mengatakan, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrah, maka Allah Jalla wa'ala akan mencerai-beraikan seluruh urusannya. Ini konsekuensinya Pak. Akan cerai-berai itu urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan jadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, kata Nabi SAW. Dan setelah itu apa endingnya? Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan ternyata dunia dia hanya akan mendapatkan apa yang memang telah ditetapkan untuknya, tidak lebih dan tidak kurang. Allahu Akbar. Dari potongan paragraf yang pertama ini, kita mengambil faedah dulu, Pak. Yang pertama kata Nabi tadi, man kanatid dunya hammah. Barang siapa yang niat hidupnya untuk dunia. Dan Nabi mengawali ini kenapa, Pak? Inilah yang paling banyak. Inilah yang mayoritas manusia hari ini. Niatnya apa, Pak? Bu? Dunia.
Ketika sudah bicara masalah dunianya, wah diletakkan di nomor satu. Terbukti sederhana Pak. Bangun sholat malam berat. Ya. Tapi ketika pesawat kita jam 4 nih, Cengkareng. Berangkat mau nggak mau jam 2 kan udah mobile check in kan? Jam 2 masih bisa lah. Itu jam jam 2 bisa tuh Pak, jam 1 udah bangun Pak. Udah mandi. Ya kan? Habis itu jalan tuh ke bandara. Tapi ketika urusan ad-din, oh ntar dulu deh. Sampai akhirnya menjelang subuh, ya udah yang penting witir deh 1 rakaat deh. Ya. Kebanyakan manusia seperti itu. Kan itu cuman sunnah. Perkara akhirat kecil. Kalau dapat khabar, wah BBM naik, wah langsung ribut tuh. Ya Allah, BBM naik ya. Kalau ibu-ibu gula naik sekarang 15.000 sekilo. Aduh, wah itu rame tuh satu blok itu cerita tuh. Bu beli cabai berapa? Cabai naik nih, ini naik, wah ribut. Ya. Tapi ketika di hati bersemayam sifat hasad, ketika ya alpa dalam membaca Al-Quran 1 hari seperti biasa-biasa saja. Allahu Akbar. Padahal itulah perkara yang lebih utama. Wahai saudaraku, ingatlah senantiasa, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal. Dan dunia itu kecil demi Allah. Ketika kita naik pesawat aja, Bu, coba lihat dari atas tuh pas kita take off. Lihat dari jendela tuh. Mobil-mobil kayak gentong tuh, Bu. Rumah-rumah kecil-kecil. Itu tuh yang direbutin sama manusia tuh, Pak. Itu yang membuat manusia sikut kanan, sikut kiri. Fitnah sana, fitnah sini. Sementara Allah siapkan kepada kita sesuatu yang tidak pernah terlihat dengan mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, bahkan belum pernah terbetik di hati kita. Allahu Akbar. Dan itu sifatnya bukan temporary. Sifatnya kekal abadi. Tapi lagi-lagi kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammah. Siapa yang niat hidupnya adalah dunia, menandakan Bu, yang paling banyak di dunia ini, yang hidupnya niatnya dunia. Punya anak coba contohnya. Mana yang lebih perhatian? Ya, anaknya sudah sampai mau kuliah, sholatnya udah bener belum tuh? Baik tata caranya, bacaannya. Pernah nggak kita betul-betul cek anak kita? Coba nak, sini nak. Bapak mau cek kamu coba, kamu sholat. Bacaan kamu udah bener belum? Coba gerakan kamu. Pernah nggak kita perhatiin anak kita lagi sholat? Oh kakinya kurang tepat, oh tangannya nggak pas, oh angkat tangannya ini belum benar. Tapi ketika masalah dunia, anakku ikut bimbel. Berapa bayarnya Pak? Supaya bisa masuk perguruan tinggi nomor 1. Waduh. Tapi kalau punya nggak pikiran panggil Ustadz, suruh ngajarin anak kita ngaji biar bener bacaannya. Oh kalau itu cari yang gratis saja, ada nggak yang gratis? Di masjid ada nggak? Gitu. Hah? Oh ada ya, udah gitu aja deh. Kalau bayar, oh kemahalan. Pernahkah kita seperti itu? Ya. Ada orang nuntut ilmu misalkan, wah masya Allah ada syekh datang dari Madinah misalkan. Di mana? Oh ada di sana. Kadang-kadang pernah di Istiqlal datang. Ada syekh dari Madinah datang. Datang kita, korbankan berapa ongkos? Naik taksi nggak masalah. Karena niat kita akhirat. Tapi kalau urusan dunia berani menggelontorkan uang. Tapi urusan akhirat cari yang gratis. Ya.
Itulah posisi kita, ya. Maka siapa yang tujuan hidupnya dunia, ini akan berefek semuanya. Maka apa? Allah tabaraka wa taala, kata Nabi SAW, dipastikan akan mencerai-beraikan urusannya. Apa maksudnya mencerai-beraikan itu, Pak? Urusannya tuh, Pak, dijadikan rumit. Kenapa jadi rumit, Pak? Karena dia overthinking sama dunia. Oh, ini harus begini, nanti anak kan harus begini, yang ini harus begini, ini harus punya rumah, harus begini, harus begitu. Dia terlalu overthinking terhadap dunia. Maka dia siapkan every single step. Setiap langkahnya itu dia pikirin banget detail. Akhirnya cerai-berai, Pak, ribet. Dan berapa banyak orang yang menyusun rencana dunianya, di akhirnya gimana, Pak? Pas pensiun, anaknya boro-boro sering datang, dipanggil aja nggak nengok. Ada saya punya, ya, kenalan, wah luar biasa dunia, nanti begini. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Dicerai-beraikan urusannya. Anaknya yang satu tukang ngebut-kebutan, mati kecelakaan. Yang satu narkoboy, ya, kena narkoba. Akhirnya setengah error. Dipaksakan pengen punya cucu, nikah, sampai wanita yang ingin nikah itu disogok lah kasarnya, karena untuk mau menikah dengan anak yang setengah gila ini. Allahu Akbar. Hancur, Pak, hidupnya, Pak. Ribut dengan istrinya, lalu istrinya sibuk lagi, ya, hartanya dibelanjakan di jalan yang tidak benar, berantakan semua, Pak. Lalu di penghujungnya setelah masa pensiunnya diusut kasusnya, ternyata dia korupsi, ketahuan lagi, ditangkap lagi, Pak. Pas ditangkap, takut kan, hukumannya panjang, nyogok lagi hakim, nyogok lagi jaksa, kan gitu kan, berantakan semuanya. Sampai masuk penjara pun mau renovasi dong ruangan biar enakan dikit. Iya, akhirnya apa? Sogok lagi kan? Sogok lagi, berantakan semuanya. Tapi lihat, kata Nabi SAW, Bu, ya, setelah dibuat cerai-berai urusannya, lalu kefakiran itu diletakkan di pelupuk matanya. Lihat nih orang yang tujuan niat hidupnya dunia. Sudah punya 1 M, Allah akan siksa dia. Diletakkan di pelupuk matanya 2 M. Akhirnya gimana? Miskin lagi dia. Ya kan? Wah, cari lagi nih, sikut kanan kiri lagi nih. Cari lagi. Sampai ketemu angkanya 2 M. Sudah 2 M, Allah siksa lagi. Letakkan lagi di pelupuk matanya 5 M sekalian. Miskin lagi dia, Pak. Makanya kalau ketemu ahli dunia tuh, Pak, ya, itu isinya keluhan aja, Pak. Aduh, ini gimana nih? Ya, lagi nggak, perekonomian nggak jelas. Ya, kurs dolar naik sekian. Jadi ceritanya tuh gitu. Nggak pernah dia bersyukur. Padahal makannya tetap aja nasi pakai pecel doang, ya kan? Dia nggak sadar. Jadi dia tenggelam dengan dunia, disiksa sama Allah, dan di pelupuk matanya diletakkan kefakiran, miskin terus. Dan setelah itu kata Nabi SAW, dan di dunianya pun ternyata dia nggak dapat lebih, karena semua telah dicatat di Lauhul Mahfuz, tinta telah kering dan pena telah diangkat. Selesai. Artinya kalau orang itu ditakdirkan punya harta, dan harta yang sesungguhnya kita, Pak, rizki kita maksudnya yang sesungguhnya, ingat, bukan yang ada di rekening kita itu. Rizki kita yang sesungguhnya yang kita makan menjadi kotoran, yang kita pakai sehingga lusuh, ya, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah. Itulah rizki kita yang sesungguhnya, Pak. Jangan tertipu. Itu kata Nabi SAW. Nah, sementara orang-orang ini disiksa. Lihat, Pak, ada orang yang sudah sangat kaya raya, Pak. Mau naik pesawat aja karena saking takut angkanya turun, Pak, disiksa sama Allah. Dia nunggu promo, Pak. Iya kan? Ada orang rumahnya tingkat 2 gini, mau umroh, cari yang promo deh, yang murah. Akhirnya ketipu, nggak berangkat. Hah? Tapi ada orang yang Allah lapangkan dadanya, orang-orang beriman, karena dunia kecil bagi dia.
Tapi orang-orang yang pecinta dunia ini besar sekali bagi mereka. Dan mereka ingin kekal seolah-olah hidup di dalamnya. Maka karena niatnya dunia, lagi-lagi Allah siksa mereka cerai berai, dan ternyata hartanya pun, artinya rizkinya pun tidak lebih dari apa yang telah ditetapkan atasnya. Rugi. Ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, Pak. Kata Nabi, "Waman kanatil akhiratu niyat." Dan siapa yang niat hidupnya untuk perkara akhirat, kata Nabi, ja'alallahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atakhud dunya wa hiya ragimah. Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang niatnya adalah akhirat, Allah akan kumpulkan urusannya itu, Pak. Urusannya akan beres. Walaupun kelihatannya awalnya sulit, tapi beres. Seluruh orang bertakwa, itu janji Allah, wal aqibatul lil muttaqin, dan ending yang baik, happy ending itu selalu bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, hidupnya begitu beratnya, tapi endingnya bagaimana? Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua orang-orang bertakwa endingnya pasti diberikan kebaikan. Kematian di atas la ilaha illallah, dan anak-anak cucunya dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Rumahnya kecil, dia bekerja, Pak, juga untuk bantu dakwah dengan Kuwait, ya. Kuwait memberikan bantuan, lalu dia yang mengkoordinir bikin pesantren di Sukabumi, membuat pesantren, ya, tahfidzul Quran, ya, membantu anak-anak yatim. Dan gajinya pada saat itu, Bu, kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 50 juta per bulan. Gede ya, Pak, ya. Tapi dia hanya pakai 10 juta, Pak. Dan istiqomah 40 juta tiap bulan dia untuk membantu anak-anak yatim. Allahu Akbar. Karena tujuan hidup dia apa? Akhirat. Bapak tahu apa yang terjadi, Pak? Dari 5 anaknya, Pak, jadi semua, Pak. Yang satu dapat beasiswa di Madinah, yang satu dapat beasiswa di Kuwait, yang satu beasiswa di Malaysia, jadi dokter, ada yang jadi ustadz. Semuanya Allah jadikan, Pak. Allah kumpulkan urusannya. Allahu Akbar. Lihat, ini yang harus kita ambil, ya. Orang-orang yang tujuan hidupnya akhirat, kelihatannya biasa, kelihatannya sederhana, tetapi Allah kumpulkan urusannya. Ketemu keluarga itu ngeriungnya enak deh. Kalau kita datang ke rumahnya, Bu, Masya Allah, anaknya datang satu, ya, ngajak ngobrol, semuanya santun, semuanya beradab, semuanya berilmu, enak gak gitu? Tapi yang tadi coba punya anak, dipanggil aja nggak nengok, dipanggil sama orangnya nggak nengok, jalan aja, ngeluyur. Itu kan cara Allah menyiksa orang-orang yang niat hidupnya dunia. Adapun orang-orang yang hidupnya akhirat, Allah tunjukkan. Allah akan kumpulkan urusannya, urusan pekerjaannya mudah, beres, endingnya baik, banyak ibadah, banyak membantu orang lain, menyambung silaturahim, banyak sekali kebaikan. Lalu setelah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah letakkan kekayaan di hatinya. Lihat, kalau tadi orang-orang yang tujuan hidupnya dunia, kemiskinan diletakkan di mana? Di pelupuk matanya. Bahasa Nabi itu pelupuk mata, Pak. Tapi kalau untuk orang-orang yang tujuan hidupnya akhirat, di hatinya. Karena tadi niatnya sudah baik. Di hatinya diletakkan qanaah, merasa cukup. Wah, dan Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, siapa yang diberikan qanaah oleh Allah tabaraka wa taala, dia akan setara dengan raja dunia. Tuh. Testimoninya gimana? Gini deh.
Antum yang dulu pertama kali punya motor, pengen punya motor, ingat gak? Masih muda nih mungkin bapak-bapak ya. Pertama kali bisa beli motor, Pak. Terus kita naik motor tuh nyoba tuh. Jalan tuh muter tuh di Jakarta ya, Pak ya. Itu rasanya Jakarta kayak punya kita ya, Pak ya. Coba inget gak? Coba. Tuh jalan tuh, oh, Masya Allah nikmat ya Allah. Atau pertama punya mobil, coba. Kita nyetir mobil, itu rasanya tuh kayak dunia punya kita. Begitu pula ketika kita pertama menikah dengan istri kita, ya. Seolah-olah dunia punya milik berdua, yang lain pada ngontrak. Kan gitu, Pak. Itu diberikan rasa qanaah itu rasanya tuh nikmat sekali. Dan begitulah orang-orang beriman yang tujuan hidupnya akhirat. Maka dia akan diberikan di hatinya kekayaan yang luar biasa. Dan dunia, Pak, kata Nabi SAW ditutup dengan dunia, dia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Apa maksudnya dalam keadaan hina, Pak? Orang-orang beriman, orang-orang yang tujuan niat hidupnya akhirat, Pak, karena senantiasa orientasinya akhirat, maka dunia itu kalau datang, itu ngemis-ngemis dipakai sama dia, Pak. Ayo dong, pakai ana dong, gitu kata dunia. Tapi orang yang niatnya akhirat, ya ntar dipakai secukupnya aja. Kita tujuan hidupnya akhirat. Maka dia tidak mau diperbudak oleh dunia. Dia hanya mau diperbudak oleh Allah Jalla wa'ala. Meletakkan kepala ini sujud, lama panjang sujudnya. Allah sifati orang-orang beriman itu di wajahnya ada tanda-tanda sujud. Karena sering meletakkan kepala yang paling mulia ini di tanah. Karena dia ingin menghamba kepada Allah. Adapun pencinta dunia, Pak, palanya nunduknya mas apa? Sama makhluk. Ya, Pak, ya, Pak. Lihat, pernah lihat nggak Bapak? Hah? Lihat orang-orang yang ya menjadi cecunguk-cecunguk dunia itu. Hah? Nunduk-nunduk ini sama orang. Ngapain, Pak? Islam mengajarkan kita menghormati orang lain, iya, tapi bukan nunduk-nunduk. Kelihatan hina. Adapun orang-orang beriman, dia meletakkan kepalanya hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Dia ruku hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Maka berjalan tegak dengan gagahnya. Ya. Bukan seperti orang-orang yang niatnya adalah dunia. Maka dia akan dalam keadaan hina, Pak. Pakai Bapak lihat, hina, Pak. Orang kalau sudah dunia itu hina. Dan orang kalau sudah jadi budak dunia, Pak, niatnya dunia, Pak, dia akan menjadi orang yang tidak bisa berkata tidak terhadap dunia. Ini kasihan nih, Pak. Nah, lihat ya, orang yang niatnya akhirat, dia punya prinsip kan? Prinsipnya siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau Allah katakan dan Rasulnya halal, dia lakukan. Kalau haram, dia berhenti. Maka kalau dikasih tahu, Pak, ini ada sedikitnya uang buat Bapak nih, hasil kemarin proyek. Oh, uang apa? Saya sudah digaji. Oh, mohon maaf, saya nggak terima yang seperti ini. Haram. Berani dia berkata tidak. Pak, bisa nggak bantu ini, Pak, biar proyek kita lanjut, Pak? Mohon maaf, saya nggak bisa. Karena itu melanggar aturan, melanggar prosedur. Dan kata Nabi saya, Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyogok dan disogok dua-duanya masuk neraka. Berani berkata tidak. Tapi lihat kalau hambanya niatnya dunia, Pak. Pak, ini bisa dibantu. Oh ya, nanti saya ini deh. Ya, nggak bisa berkata tidak, Pak. Sama seperti seorang pelayan seorang budak. Lihat, Pak, menjadi budaknya dunia. Ini sama seperti seorang budak, Pak. Kalau budak gimana, Pak? Tuannya manggil gimana? Dipanggil anaknya. Mbak, bikinin aku makanan, bikinin aku jus. Iya, Mbak. Gak lama ibunya manggil, Mbak, ambilin saya handuk. Berani ngomong enggak? Enggak berani. Iya, sebentar, Bu. Lari lagi. Gak lama klakson bunyi, din, din, din. Mbak, buka, Mbak, pintunya. Iya, Pak. Wah. Diomel-omel lagi. Kamu telat. Gimana sih? Berani marah enggak? Enggak, maaf, Pak. Padahal lihat. Seperti itulah orang-orang yang niatnya karena dunia, Pak. Terombang-ambing dengan dunia, sana sini, nunduk-nunduk hina. Adapun orang-orang beriman, justru dunia datang dengan hina, minta agar dirinya dipakai, minta untuk digunakan. Lalu kata orang-orang beriman, sebentar, saya lihat dulu, kalau halal dan saya pun gunakan secukupnya. Karena niat hidup saya adalah
akhirat. Dan Allah telah siapkan bagi saya yang jauh lebih baik daripada dunia. Allahu Akbar. Maka mereka akan kokoh. Dan inilah yang membuat para sahabat Pak, mengalahkan Romawi dan Persia. Hari ini kaum muslimin begitu banyak nih Pak. Nggak bisa tuh bantu saudara kita di Palestina. Ya kan? Ngirim bantuan pakai kapal sukarelawan. Ditangkap-tangkepin kan? Padahal Pak, kalau niatnya kita semua karena akhirat, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, Allah tolong dengan niat hidupnya untuk akhirat, apa yang terjadi Pak? Indonesia kirim 20.000 tentara pakai kapal perang. Seluruh negara Timur Tengah kirim tentara masing-masing 20.000 tentara. Pakistan kirim 20.000. Itu yang jalan bukan kapal-kapal apa flotila itu bukan. Kapal perang semua Pak, 20.000 tentara. Kira-kira keder nggak Pak? Mati-mati nggak apa-apa. Ayo kita perang, kan gitu kan? Tapi masalahnya kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin hari ini hatinya condong kepada dunia. Niat hidupnya dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kaum muslimin di sebagian negeri ketika dimusuhi, jelas-jelas orang kafir, pemimpin orang-orang kafir hari ini seperti Trump, ya, saya sebut aja langsung karena memang betul ini orang kafir. Dan jelas telah memusuhi kaum muslimin, tapi ada pemimpin kaum muslimin itu salaman senyum-senyum sama dia, Pak. Masih percaya sama dia. Kan gitu kan? Nah, ini kenapa, Pak? Lagi-lagi balik karena niat hidupnya apakah benar sudah untuk akhirat. Maka kita, Pak, kita terus mendoakan ya kaum muslimin, mendoakan pemimpin-pemimpin kita, semoga Allah berikan hidayah agar dikembalikan hati mereka untuk kembali ya mencintai agama ini dan niatnya untuk akhirat, bukan mencari dunia. Karena kalau mencari dunia ya maka akan hinalah manusia, dan kita lihat kaum muslimin hari ini begitu dihinakan oleh orang-orang kufar ya karena niat kita. Ini yang menjadi ya fakta yang ada ya. Baik, niat kita Pak untuk akhirat dan jangan untuk dunia. Kenapa? Karena dunia kata Allah Jalla wa Ala, lihat dalam surat Ali Imran ya. Di ayat ke-185 ketika Allah telah mengingatkan tentang kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, lalu Allah mengakhirkan di dalam ayat tersebut, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kata-kata mata, Bapak tahu arti mata? Mata itu Pak artinya kesenangan yang ada expirednya Pak. Jadi kalau kita tujuannya dunia, sayang sekali Pak. Kenapa? Karena kesenangan dunia sehebat apapun ada expirednya. Ya, Bapak nih beli nih tadi kita bahas ya Pak. Selesai kajian beli lontong sayur Padang. Enak nggak Pak? Enak kan? Berapa jam enaknya Pak? Hah? Pas Bapak lihat nih, belum Bapak makan berapa jam enaknya Pak? Itu habis dihidangkan kelihatan enak. Coba diemin 3 jam aja, diemin 5 jam, dimakan lagi, udah turun. Dibiarkan sore basi. Mata ada expirednya. Ibu-ibu dulu punya suami, wah suami saya ganteng Ustadz. Dulu. Expired nggak lama-lama? Expired. Jalan aja susah. Ya, kan gitu kan? Begitu pula bapak-bapak, istri saya cantik Ustadz. Mata ada expirednya. Ya, lama-lama ya Allah, kok begini amat ya istri saya kan gitu udah mulai kan. Hah? Kan ada yang gitu kan. Kenapa? Karena memang mata itulah dunia, Pak. Ya, makanankah itu mobil, mobil dulu kita baru beli enak. Makin ke sini gimana? Ya mulailah kanvasnya kena lah, koplingnya lah kena lah, ininya lah kena kan gitu kan? Mata semua ada expirednya Pak. Makanya Allah ingatkan itu kesenangan dunia itu mata.
Dan dunia itu ada rumusnya Pak. Lihat, supaya kita nggak tertipu nih kaedahnya dunia. Kaedah dunia itu Pak, ada dalam surat Al-Hadid. Surat ke-57 Pak. Ayat ke-20. Ini benar-benar pahami Pak. Karena ayat ini diawali dengan apa kata Allah? I'lamu. Ilmuilah itu artinya Pak. Ketahuilah dengan baik, dengan detail. Pelajarilah itu maksud itu. I'lamu itu Pak. I'lamu kata Allah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ya. Lihat yang pertama kali ini Allah tabaraka wa taala mengatakan apa? Ilmuilah. Kehidupan dunia itu kata Allah hanyalah permainan. Kemudian apa? Permainan yang suatu yang melalaikan, lalu perhiasan, lalu engkau bermegah-megahan, lalu kamu berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Nah, ini kaidah dunia tuh ini, Pak. Jadi gini, ya, para ulama menjelaskan seperti At-Tabari, ya, dalam tafsir yang menjelaskan dunia itu, Bapak Ibu sekalian, itu kehidupannya dimulai dengan permainan. Jadi dunia ini semuanya ada rule-nya, ada aturannya, ada permainannya. Kan gitu kan? Bapak kerja. Oh, kalau Bapak aturan permainannya begini nih. Kalau ini begini nih, kalau itu begitu. Itu semua tuh ada permainan. Nah, sama. Ketika manusia hidup aja, ketika masa kanak-kanak, isinya apa, Pak? Main. Anak-anak tuh nggak bisa main, Pak. Itu pelajaran besar kata Imam At-Tabari. Isinya pertama permainan. Setelah permainan itu kan tadi melalaikan kan, makanya banyak anak-anak suka diomelin sama orang tuanya kan, udah jam segini belum pulang, main aja kerjanya, betul nggak Bu? Main dulu nih pertama. Setelah itu meranjak dia menjadi dewasa. Apa isinya Pak? Perhiasan kata Allah. Suka mulai berhias. Nah yang punya anak sudah mulai remaja coba lihat, wah udah mulai dia perhatiin mukanya. Wah kalau yang cewek, mah beliin skincare dong, kan gitu kan? Pakai skincare segala, nah iya nih biar ini biar itu biar glowing lah apalah gitu. Mulai nih Pak berhias-hias, sukanya pakai baju yang gini, pakai gelang ya, ya. Laki-laki mulai pakai apa minyak rambut lah, nyukur setiap 2 minggu, itu anak-anak muda ya, berhias mereka. Lalu setelah berhias kata Allah, setelah itu mereka bermegah-megahan. Ketika kita matang Bu, mulai nih orang-orang di usia 30 sampai 40-an itu mulai bermegah-megahan tuh. Mau beli ini beli itu rumah direnovasi, wah dan seterusnya tuh. Bermegah-megahan. Tuh dunia tuh gitu tuh. Semua tuh kayak gitu permainannya. Setelah itu, setelah bermegah-megahan Pak, sampai dia di usia matang, di usia 50-an nanti. Apa di usia 50-an setelah lewat masa mudanya Pak? Maka pada saat itu kata Allah, mereka berbangga-bangga. Ente punya perusahaan apa? Punya usaha apa? Kan gitu data. Oh, Anda usahanya di sini. Oh, anak-anak lagi kuliah di sini, yang satu di sini, yang satu di situ. Oh, anak-anak IP-nya bagus. Oh, anak-anak cum laude. Oh, itu biasa tuh ibu-ibu bangga. Oh, iya tuh si adek mah Masya Allah ya. Sudah begini, sudah bisa ini sekarang. Bangga bang? Berbangga-bangga itu biasa. Berbangga-bangga dengan harta, dengan kepemilikan dan anak. Sadar nggak kita Pak? Itu Allah udah katakan, itulah kehidupan dunia tuh hakikatnya. Bermulai dari bermain, berhias, bermegah-megahan, kumpul-kumpul harta, habis itu berbangga-bangga. Itu tuh lingkarannya tuh di situ. I'lamu kata Allah, ilmuilah. Nah, bedanya orang beriman, dia tahu fase itu akan ada, tapi dia terkontrol, Pak. Dia akan mengontrol itu. Sehingga dia niatkan tentang akhirat. Sehingga dia tidak menjadi orang yang ujub, sehingga dia tidak ria. Dia tidak hasad dengan seseorang yang mendapatkan ini dan itu. Dia mengontrol itu sehingga dia tidak perlu berbangga-bangga. Ya, tapi orang ini dia akan melakukan itu. Lalu setelah itu apa? Allah Jalla wa Ala mengatakan kamathali ghaithi a'jabal kuffara nabatuhum thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama.
wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratu minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lagi-lagi Allah mengakhiri ayatnya dengan mata. Kenapa? Karena Allah mengatakan perumpamaannya seperti yakni para petani yang menanam tanamannya, Pak. Ini contohnya padi, Pak. Padi kan ditanam ya, Pak ya. Pertama dibajak, ditanam, lalu mulai menghijau. Hijau itu belum belum puncaknya tuh, Pak. Ketika padi menguning, Pak. Itu artinya sudah mau panen. Itu Bapak Ibu pernah nggak yang ke satu tempat yang isinya sawah sejauh mata memandang? Saya pernah, Bu. Saya ke kampung istri saya tuh sejauh mata memandang sawah. Ketika itu pas menguning, teringatlah saya firman Allah ini. Ketika menguning, indahnya luar biasa. Itu manusia tuh seperti itu. Ketika padinya sampai menguning, seolah-olah dia akan mengatakan kekallah saya. Gitu kan? Lalu seketika setelah itu kan diambil dong, dipanen dong. Setelah dipanen diapain, Pak? Dibakar, Pak. Gitu kan? Supaya karena untuk kembali nanti dipupuk lagi kan, ditanamin baru kan? Maka persis kata Allah, kemudian hancur setelah itu. Dan akhirat itu kata Allah, ada azab yang keras dan ada ampunan. Tinggal pilih. Gimana kita menyikapi tadi itu, perumpamaan hidup itu. Dan Allah menutupnya dengan apa? Dan dunia itu adalah mata'ul gurur, kesenangan yang menipu, kesenangan yang ada expirednya, Pak. Ternyata hidup gini tok. Nah, lihat. Ya, yang sudah usia-usia sekarang di atas 60 nih, ya. Bahkan yang mungkin pernah menjalankan proyek miliaran zaman dulu, ya. Seperti Bapak ya pernah cerita miliaran banyak. Setelah Bapak sekarang udah tua, apa Pak? Ternyata hidup gini tok. Ya. Pemilik bank swasta di Indonesia terbesar, makannya cuma apa Pak? Pecel. Ternyata hidup gini tok. Ketipunya udah panjang tuh, beli ini capek. Ternyata cuman ujung-ujungnya makan pecel. Salah satu grup terbesar di Indonesia, ya, itu mau beli celana aja cari diskon, habis itu potong celana, celananya kepanjangan, akhirnya dipotong di tukang potong. Ya, sayang karena takut peringkat kekayaannya turun di Forbes nanti. Ya, lihat Pak, mataul gurur. Nah sekarang niat kita ini mau apa? Ini pandangannya, ya. Kemudian dalam surat Ghafir lagi Allah katakan dalam surat Ghafir atau surah Al-Mu'min, surat yang ke-40 ayat 39, kata Allah Jalla wa Ala, "Ya qaumi innama hadhihi hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar." Lihat, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah mata, kesenangan yang sementara, dan akhirat itulah negeri yang kekal, negeri yang lebih baik. Itu selalu para nabi itu mengingatkan itu, Pak. Makanya nabi itu ketika berdakwah menyampaikan peringatan, salah satunya kan kabar gembira dan peringatan. Apa peringatannya? Selalu diingatkan, dunia cuma sementara loh. Jangan niatkan hidupmu untuk dunia, jangan. Niatkan hidup kita untuk akhirat. Ya. Nah, orang yang beramal, Pak, ya, bahkan dia beramal untuk yakni perkara akhirat tapi niatnya untuk dunia, fatal Pak, akibatnya. Akibatnya Pak, fatal. Jadi semua amalnya termasuk ibadahnya dia niatkan sebetulnya untuk dapat dunia. Akan fatal. Mana dalilnya, Pak? Bapak buka surat Hud, surat ke-11 ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Lihat, kata Allah, siapa yang menghendaki kehidupan dunia, niatnya dunia dan perhiasannya, kami pasti akan penuhi sesuai takdirnya maksudnya. Aku akan dipenuhi, nggak akan kurang dari pekerjaan mereka di dunia, sempurna, Pak. Dikasih tuh yang dia cita-citakan di dunia. Tapi apa setelah itu, Pak?
Kata Allah, "Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar." Dan mereka itu nanti di akhirat tidak memperoleh apapun illan nar, kecuali neraka. Karena sudah menghalalkan segala cara. Dikasih semuanya, tapi mereka akan mendapatkan neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Maka kata Allah tabaraka taala, maka sia-sialah ya. Di sana nanti mereka sia-sia apa yang telah mereka usahakan di dunia. Mereka menganggap dunia itulah yang akan mendapatkan kebaikan, semuanya enggak. Dan terhapuslah bagi mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar. Hati-hati Pak. Maka niat ini harus benar. Kita ini mau apa Bapak Ibu sekalian? Ingat lagi. Kita ini mau kemana? Ya. Dan orang yang tujuannya dunia itu disegerakan memang. Makanya jangan kaget Bapak Ibu. Orang kafir, wah bikin teori ini, teori itu. Enggak salah, enggak. Dan mereka niatnya memang hanya dunia. Allah penuhi, Allah segerakan baginya. Tapi di akhirat dapat jahanam. Mana dalilnya Bu? Surat Al-Isra, surat 17. Ayat 18. Lihat kata Allah apa? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Lihat. Kata Allah Jalla wa'ala, siapa yang menghendaki kehidupan dunia, kehidupan yang sekarang ini, kami segerakan. Kasih. Dan apa yang ya kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, kata Allah. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat jahanam, dan dia memasuki dalam keadaan tercela dan terusir. Sedih banget Pak. Ya. Maka kita harus ingat ya, bahwa dunia itu Pak berujung dengan kesedihan. Ingat kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dunia itu Pak awalnya adalah keletihan. Capek nggak orang ngejar dunia Pak? Capek. Coba tanya yang sudah ngejar dunia lama. Capek. Dia ingin mengkondisikan semuanya. Tapi ternyata manusia pun di dunia berpecah belah, nggak bisa. Makanya tidak ada kejahatan yang sempurna kan? Pasti ada aja masalahnya nanti mereka. Ya. Maka mereka kejar dunia capek, kata Ali bin Abi Thalib. Setelah capek letih, Pak, apa setelah itu, Pak? Yakni kesedihan yang terus-menerus, kata Ali bin Abi Thalib. Akhirnya sedih. Kenapa ya kemarin begini? Kenapa ya begitu? Coba enggak ini, coba enggak itu. Sedih. Dan berakhir dengan penyesalan yang sangat panjang, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka niat kita mau apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, luruskan niat kita ya, agar kita bisa mendapatkan perkara akhirat. Niatkan untuk akhirat Bapak Ibu sekalian ya. Niat kita jangan sampai hidup kita untuk dunia yang hanya bersifat mata. Apalagi Bapak Ibu sekarang yang usianya sudah ya melewati masa muda, sudah 50, 60, 70, bahkan mungkin ada yang lebih di sini. Maka saya ingatkan, kembalilah ya kepada Allah Jalla wa'ala, luruskan niat kita. Dan niat memang harus senantiasa diluruskan. Innamal a'malu binniyat. Dan kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Kita masih punya waktu, Pak. Jangan mengatakan, sudah terlanjur. Nggak ada istilah terlanjur. Tutup hidup kita dengan niat yang lurus, kembalilah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, agar Allah tabaraka wa taala selamatkan kita dan kita bisa wafat di atas la ilaha illallah, bisa mendapatkan husnul khatimah. Jangan sampai niat kita masih bengkok, jangan. Niatkan itu ya. Dan lihatlah orang-orang terdahulu yang mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an, para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, bagaimana ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, ditutup oleh Allah hidupnya ya dengan husnul khatimah. Walaupun tampak di manusia, tapi beliau dibunuh seperti Umar, seperti Ali. Demi Allah, itulah mati syahid yang mereka cita-citakan di dalam hidup mereka.
Ya, Allahu Akbar. Jangan tertipu dengan yang dipandang mata, Bu. Tapi lihatlah kebenaran itu. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itulah kebenaran yang sesungguhnya. Adapun apa yang kita lihat, banyak sekali tipuan. Banyak sekali ya hal-hal yang tidak sesuai dengan aslinya. Jangan tertipu dengan dunia. Ya, betapa banyak orang-orang yang hari ini hanya makan nasi bungkus, tapi nikmatnya luar biasa. Dan ada orang yang di hadapannya hidangan yang begitu istimewa, tapi ternyata untuk menyuap ke mulutnya saja, dia tidak bisa merasakan kebahagiaan sedikit pun. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala dan minta pertolongannya agar niat hidup kita ini menuju akhirat. Dan ingat Pak, sebentar lagi kita sampai. Ingat Pak, demi Allah, kabar gembira Pak. Ketika malakul maut datang, ya, kalau niat kita akhirat Pak, di akhir hidup kita malakul maut datang dalam keadaan sebaik-baik rupa. Allahu Akbar. Lalu Allah buka pandangan kita melihat mata malaikat sejauh mata memandang yang menjemput kita. Allahu Akbar. Ya, maka ketika dicabut nyawa kita, berkata malakul maut, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, irji'u, keluarlah menuju rahmat Allah. Demi Allah, itu sebaik-baik kabar. Akhirnya kita selesai juga dengan keletihan kita di dunia selesai. Diambil ruh kita, dibungkus dengan kain kafan dari surga, diangkat. Maka kita melihat kekuasaan Allah dari mulai langit pertama dibukakan sampai langit ketujuh. Terdengarlah seruan, catat amalan hambaku di kitab Iliyin, calon penghuni surga. Sampailah mayit kita dibawa ke dalam kubur, masuk ke alam barzakh, maka ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk, maka kita menjawabnya semuanya dengan baik karena kita hidup di atas dinul Islam, kita mengenal Allah, kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi SAW, maka dibukakannya setelah itu kuburnya, dilapangkan sejauh mata memandang, diterangi kuburnya, ditemani dengan amal solihnya, dengan rupa sebaik-baik rupa, dan diperlihatkan setiap pagi dan petang tempatnya di surga. Kamu nanti di sini loh. Allahu Akbar. Akhirnya selesai. Allahu Akbar. Itu cita-cita kita, Pak. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala meluruskan niat kita agar niat kita untuk akhirat ya. Baik, ada pertanyaan? Ya, fadhil. Ya, akhirat. Ya, baik, bagus. Ya. Yang pertama, Pak, selama kita hidup, kita pasti akan diuji dan digoda oleh syaitan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Tapi Allah tabaraka wa taala memberikan perincian dan memberikan pertolongan tentunya kepada kita. Apa itu dengan doa, ya. Jadi syaratnya Pak agar Bapak bisa niatnya senantiasa berada lurus di ya menuju akhirat, yang pertama Pak banyak-banyak minta pertolongan Allah. Dengan apa? Dengan doa. Doa yang paling afdal Pak, yakni doa ketika kita sholat. Makanya kalau Bapak sholat, ketika sholat Pak, khususnya membaca rukun sholat Al-Fatihah, baca dengan seksama dan baca dengan menghadirkan hati dan memahaminya. Karena di situ ada doa yang sangat mustajab. Ihdinas syiratal mustaqim. Kata-kata ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, itu memiliki tiga makna Pak, kata para ulama. Apa? Yang pertama, dia minta kepada Allah. Kalau dia masih tersesat di satu sisi, maka dia minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Yakni jalan menuju Allah Jalla wa'ala. Jalan dengan niat akhir. Kemudian yang kedua Pak, dia minta agar dia istiqomah di atas kebaikan. Itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Dan makna yang ketiga, dia minta agar Allah membukakan pintu-pintu kebaikan selanjutnya. Karena ada orang Pak, kadang-kadang sudah terbuka pintu kebaikan sholat malam, tapi dia masih pelit sedekah, kan gitu. Ada orang sudah suka dermawan, rajin sedekah, tapi malah sholat malam. Ada orang rajin baca Quran, tapi ya dia tidak suka bersilaturahim. Maka ketika kita sudah dibuka pintu kebaikan yang pertama, maka kita minta lagi sama Allah Jalla wa'ala agar Allah bukakan pintu-pintu kebaikan
selanjutnya. Ini doa yang pertama, Pak. Sederhana. Makanya ketika sholat, Pak, membaca ihdinas shiratal mustaqim, maka itu betul-betul dengan seksama hati kita. Ya, kemudian kita banyak melantunkan doa. Yang kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melantunkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ini doa pendek, tapi lihat berapa banyak manusia mungkin di antara kita lupa. Ya, sehari berapa banyak antum doa ini? Mungkin ada yang lupa terkadang. Padahal ini doa yang sangat luar biasa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama ini. Minta kepada Allah agar tetapkan hatinya di atas agama ini. Artinya biar niatnya, hidupnya untuk akhirat. Ya. Jadi banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Pak ya. Minta pertolongan kepada Allah. Kemudian apalagi Pak setelah doa Bapak ususkan, biasakan Pak, ring satu Bapak, apalagi usia Bapak sudah tua. Usahakan ring satu Bapak ini orang-orang salih. Memiliki komunitas orang-orang salih. Jadi mulai hari ini Pak, berteman cukupkan teman yang salih saja. WhatsApp grup yang nggak penting, left group aja Pak. Ibu juga saya ingatkan, nggak usah nyibukin diri sama yang demikian, nggak ada manfaatnya. Ini cerita-ceritanya nggak jelas nih, ngomongin politik mulu misalnya nggak jelas, udah left group. Mana yang lebih penting Pak? Yang mengingatkan kita perkara akhirat, mengingatkan kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengingatkan kita bersilaturahim, itu yang kita jaga. Ya, jadikan teman-teman kita orang saleh. Kenapa Pak? Karena kata para ulama, as-sahib sahib. Teman itu akan menarikmu. Teman itu akan menarikmu. Coba Bapak punya teman, ahli jalan, tukang kuliner. Bapak insya Allah jadi tukang kuliner juga. Soalnya tiap hari ditelepon, kuliner dulu yuk kita ke Bogor. Besok kuliner lagi yuk ke Semarang. Kuliner terus. Ya. Karena temannya begitu. Tapi kalau teman yang satu, Pak kita besok kajian di sini ada syekh ini, besok kajian di sini ada ustadz ini, besok kajian fikih di sini. Akhirnya antum juga ikut. Bahkan seseorang sholat di masjid tadinya, setelah selesai sholat pergi, tapi temannya sebentar-sebentar sholat, anak izin sholat sunnah dulu sebentar. Sholat sunnah. Lama-lama, ya daripada nungguin ikut sholat sunnah lah. Akhirnya terbawa menjadi sholat sunnah. Punya komunitas teman-teman suka menghidupkan saum sunnah. Akhirnya juga ikutan saum sunnah. Ya. Maka usahakan Pak, ring satu Bapak orang-orang salih. Maka Bapak punya teman yang salih, banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dengan dua perkara ini, ya kata para ulama, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengokohkan Bapak wafat di atas Islam, wafat di atas kebaikan, tidak terbolak-balik hatinya. Ya, baik. Bapak sampingnya. Sudah. Amin. Baik, seperti tadi yang saya sampaikan, jangan terkesima dengan apa yang antum hanya sekedar lihat. Shalih Fauzan hafizallahu taala mengatakan, kalau antum ingin mencari kebenaran, bacalah Al-Qur'an. Dan kalau engkau ingin melihat banyak kedustaan, bacalah koran. Bapak, Ibu, saya ingatkan, seluruh media hari ini di balik layarnya yang punya orang kafir. Hati-hati Bapak Ibu. Berita itu akan di-framing sesuai dengan kepentingan. Ada benarnya, benar, ada benarnya Pak. Tapi akan digiring, di-framing sesuai dengan kepentingan. Maka berhati-hati, yang hakun itu perkataan Allah dan Rasulnya. Maka jangan setiap berita, makanya kata Allah dalam surah Al-Hujurat, kalau datang kepadamu sebuah khabar, maka cek kembali, tabayun. Jangan kita, sekarang anggaplah dia baik Pak. Wah, Yaman, Iran, Syiah, tulen tuh kan. Ini berani melawan Yahudi seolah-olah kan gitu kan. Pertanyaan saya Pak, ada orang dia berani melawan Yahudi, tapi dia mengatakan Al-Quran nggak sempurna, para sahabat semua kafir, kecuali hanya beberapa orang. Sementara Al-Quran dan hadis semua ini diriwayatkan oleh para sahabat Pak.
Konsekuensi ketika kita mengkafirkan para sahabat, maka riwayatnya semuanya harus ditolak. Berarti Sahih Bukhari harus Bapak tolak, Sahih Muslim Bapak tolak. Kutubus Sittah, 9 kitab induk hadis harus kita tolak, Pak. Karena riwayatnya semua dari sahabat yang dikafirkan. Ada kelompok tadi yang kita lihat kayaknya berani, tapi sholatnya cuma 3 waktu, Pak. Kita sholat Jumat, dia nggak sholat Jumat, Pak. Apakah kita mau mengatakan mereka di atas kebaikan? Betul Pak, kita harus sadar tadi saya katakan, banyak pemimpin kaum muslimin yang di atas ahlu sunnah wal jamaah, tapi sayangnya sebagian tadi niat dari hidupnya ya sudah terkontaminasi dengan fitnah dunia. Tapi tetap biar bagaimanapun mereka masih lebih baik dibandingkan orang-orang yang menyimpang yang mengatakan Al-Quran itu ya kurang. Itu lebih parah Pak. Ya. Makanya jangan sampai kita tenggelam. Tapi bukan berarti kita katakan, oh ini kaum muslimin hari ini semua ini yang terbaik ini enggak. Kita juga tahu kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kita terfitnah dengan dunia. Itu harus kita akui. Makanya kita dakwah. Makanya kita doakan mereka supaya Allah berikan hidayah. Dan kita nggak tahu seperti apa nanti cara Allah. Apakah mungkin sampai menunggu akhirnya Imam Mahdi itu datang, ya? Imam Mahdi datang, disitulah kaum muslimin baru akhirnya kembali sadar. Kan, ya? Tapi yang jelas, ala kulli hal, ya, pemimpin kita tetap lebih baik karena mereka di atas ahlu sunnah wal jamaah. Maka jangan sampai kita ya mengatakan condong, wah ini Syiah lebih baik. Jangan ya akhi. Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala telah mengatakan Syiah itu mereka telah keluar dari millatul Islam. Sampai seperti itunya. Imam Syafi'i itu mengatakan orang yang sholat di belakang Syiah, sholatnya nggak sah dan berdosa, wajib dia ulang. Ya, karena akidahnya batil. Syahadatnya ada 3. Kita syahadatain, dia syahadatnya ada 3. Ditambah wa'ali waliyullah. Sholatnya diganti, tata cara sholatnya beda. Banyak sekali perbedaannya terlalu ekstrim. Bang. Jangan mengatakan beda madhab. Ini bukan madhab. Kalau beda madhab nggak ada masalah. Seseorang dia mengambil madhab Syafi'i, yang satu madhab Hambali, satu madhab Maliki, nggak masalah. Ya, karena mereka tetap berada di bawah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ini mereka menolak perjalanan para sahabat, para sahabat kafir, istri Nabi kafir. Bayangkan Pak, kalau kita mengatakan itu Yaman baik, orang Syiah baik, sementara mereka setiap sholat subuh, ya, mereka melaknat ibunda kita Aisyah. Melaknat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan mereka memberikan gelar kepada Aisyah itu apa? Yang Nabi mengatakan Humairah. Humairah itu kan yang pipinya merah-merah, Bu, cantik. Diganti sama dia himar. Apa himar? Keledai. Coba, apa kita mau bilang mereka lebih baik? Mereka menghina ibu kita. Ya kan? Maka tadi saya katakan, Pak, jangan tertipu. Ya. Dan Syiah itu Pak karena punya ideologi apa? Taqiyah. Bapak tahu taqiyah? Mereka kalau berdusta di hadapan tuh kelihatannya wise, baik dan seterusnya. Tapi menyimpan dendam yang luar biasa. Dan Bapak perlu ketahui Pak, di Iran Pak hari ini, ya. Kalau Bapak tahu di Iran hari ini tidak ada satupun masjid Ahlus Sunnah. Tidak ada satupun, mereka tidak memberikan ruang sedikit pun bagi ahlu sunnah. Tapi sinagog banyak Pak di sana. Jangan salah Pak, orang Yahudi banyak loh tinggal di sana. Ya, jadi jangan kita terperdaya dengan berita. Ya, jadi kita terus terang Pak, biarkan. Tapi kalau bagaimana sikap kita, mereka perang-perangan nih? Saya katakan, ya udah kita bahagia sebagai kaum muslimin, musuh-musuh Allah saling berperang. Ya memang mereka bercerai-berai, Allah sudah katakan. Ya. Dan apa kaidah dari surat Ar-Rum? Surat Ar-Rum, ya, ketika Allah katakan gulibatir Rum, bangsa Romawi, dia akan kalah pertama, lalu beberapa tahun lagi akan menang, dan pada saat itu kaum muslimin berbahagia dalam surat Ar-Rum. Kenapa Pak? Bangsa Rum itu ahlul kitab. Ya. Pada saat itu melawan Persia orang musyrik. Dua-duanya kafir Pak. Tapi kenapa kaum muslimin bahagia ketika bangsa Romawi akhirnya menang?
ya, karena permusuhan terhadap kaum muslimin, biar bagaimanapun bangsa Romawi itu masih lebih ringan dibandingkan orang-orang Persia. Dan Bapak camkan Pak, orang-orang Syiah itu awalnya dari bangsa Persia Pak. Mereka lebih berat, ya. Mereka itu bangsa Persia, ya. Penyembah api, ya. Baik, mungkin begitu ya Pak ya. Bapak silakan terakhir. majalah pesantren. Ya. Bahwa penulis ini seorang ustadz menyampaikan bahwa santrinya itu ada yang tadinya sangat giat belajar, kuat ibadahnya, tiba-tiba di ujungnya menjadi anak yang kurang baik itu. Kehidupan malam pun dijalani seperti itu. Itu katanya dia mengalami futur, analisa beliau itu karena terlalu berlebih-lebihan di dalam beribadah. Gitu ya Ustaz. Ini dalam kaitan saya justru ingin pencerahan dari Ustaz yang terkait ini. Dalam satu tulisan saya membaca seorang, ini kisah sufi Ustaz, saya juga suka baca kisah. Jadi ada dua ulama, satu ulama nelayan disebutkan di situ yang dia dakwah punya santri, dan dia itu juga melakukan dalam hidupnya hasil nelayannya itu kepalanya aja yang diambil, ekor segala macam untuk umatnya gitu. Dia menyuruh santri-santrinya belajar tentang agama itu kepada sahabatnya, seorang ulama yang ternyata kaya raya tapi hatinya zuhud gitu. Didalamkan kamar itu sehingga dia punya banyak kemampuan untuk membantu orang. Pada saat selesai belajar dia suruh pulang, terus suruh mengingatkan ustadznya malah. Nah, sebenarnya dalam hatinya dia sering merasa gini, aduh kok makan tiap hari kepala belum, nggak enak juga lama-lama. Kan ada kerasa yang berkurang gitu maksudnya. Jadi di dalam hal belajar begitu, terkaitnya ujung-ujung kok bisa juga ada rasa kurang, ada juga tergelincir menjadi suhu futur tadi. Terus yang satunya lagi itu seorang ulama yang sudah alim bertahun-tahun tiba-tiba jatuh karena seorang wanita. Sebenarnya konsistensi tadi Ustaz sudah menyebutkan doa dan sebagainya untuk menjawab semua itu, tapi saya ingin pencerahan lebih menjaga ini istiqomah seperti itu, niat yang tadi Ustaz bilang bahwa itu seorang futur obatnya adalah niatnya ini ternyata kurang kuat kali atau apa di masa Ustaz tadi atau gimana. Nah itu yang ingin saya tanya. Terima kasih Ustaz. Iya, jazakallah khair. Ya, ini sebetulnya ya pertanyaannya, dan kembali lagi saya katakan semua kembali kepada perkara hadis innamal a'malu binniyat. Maka Pak, tadi Nabi SAW sudah memberikan ya bahwa kata Nabi SAW, idza ya di dalam tubuh anak Adam ini ya, innal fil jasadil mudghah, ya di dalam tubuh manusia ada satu gumpal daging. Idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala alhiya alqalb. Maka segumpal daging ini Pak yang merupakan tempatnya niat, kalau dia baik, dan ingat baik ini bukan menurut kita Pak, baik menurut Allah. Niatnya lurus dengan menurut Allah. Gimana kita tahu niat kita baik menurut Allah? Menuntut ilmu. Sehingga kita tahu mana niat yang karena Allah, mana niat yang bukan karena Allah. Karena contoh nih Pak, sederhana saya kasih tahu, pemahaman yang keliru selama ini. Sebagian orang ada yang mengatakan, ente kalau beribadah niatnya pengen dapat surga, berarti ente bukan niat karena Allah katanya. Padahal salah. Orang yang niat ibadahnya untuk masuk surga, mengharapkan wajah Allah, mendapatkan pahala, itu sama niatnya untuk Allah. Karena Allah yang nyuruh. Ya, berapa banyak iming-iming Allah mengiming-imingkan tentang perkara surga. Memang surga itu bagian dari niat kepada akhirat. Lihat ketika Nabi SAW membagikan ghanimah selesai pada saat perang Hunain, yang dibagi orang-orang yang baru masuk Islam. Sementara orang-orang Ansor nggak dikasih Pak sedikit pun. Apa kata Nabi SAW? Karena apa yang ada di benakku, kalian Bani Ansor, orang-orang Ansor, bagi kalian di balik peperangan itu ada surga, di balik peperangan itu ada bidadari. Sementara aku berikan ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam, karena mereka belum betul-betul masuk iman ke dada mereka. Paham ya Pak ya? Sehingga perlu untuk
Berikan dulu. Makanya ada konsep mu'allaf, Pak. Mu'allaf itu apa? Dilembutkan hatinya, Pak. Makanya salah satu dari orang yang boleh diberikan zakat kepada mu'allaf. Kenapa? Karena orang yang baru masuk Islam itu perlu dilembutkan lagi hatinya, diberikan harta. Nah, itu ada konsepnya. Tapi tadi balik lagi, Pak. Semua ini balik kepada niat kita. Ya, maka tadi kalau ada orang yang futur, Pak, dipastikan, Pak, ada niat yang salah. Ya, nggak usah tadi Bapak bilang anak yang belajar di pesantren ini. Di negeri kita, ya, seorang dai sekolah S1, S2, S3 di Umul Qura, Pak. Disertasinya ngulitin habis-habisan Syiah Rafidhah. Sekarang menjadi pembela Rafidhah. Kok bisa? Emang nggak ngerti Quran? Ngerti dia, Pak. Bahasa Arabnya bagus, dia ngerti hadis. Tapi kok bisa, Pak? Al-jawab karena ketika dia nuntut ilmu dulu, bisa jadi niatnya tidak lurus. Dia ingin dipanggil orang alim dan seterusnya. Dan saya akan kembalikan ke Bapak, ingat Pak, di akhirat nanti yang pertama kali menggunting pita, meresmikan neraka, masuk ke dalam neraka 3 kelompok manusia. Dan ternyata kelompok yang paling pertama alimun, orang yang alim, yang belajar ilmu agama, tapi ternyata agar ia dipanggil alim. Orang yang membaca Al-Quran agar dia dipanggil qari. Lalu kata Allah, waqad qil, dan engkau mendapati gelar itu sempurna di dunia. Maka setelah itu Allah lemparkan dia ke neraka. Banyak, Pak, jangan salah, banyak. Orang yang hari ini belajar agama niatnya supaya dipanggil alim. Pengen orang nunduk-nunduk sama dia, pengen orang cium tangan sama dia. Padahal kalau kita lihat para ulama yang sahih, dia tidak akan membiarkan muridnya nunduk-nunduk sama dia. Enggak akan biarkan. Karena dia niatnya semuanya akhirat. Niatnya karena Allah. Disitulah konsistensi dia akan dijaga oleh Allah. Maka tadi saya katakan, niat ini memang bisa berubah. Bisa, hati-hati. Awalnya orang lurus niatnya. Berubah di tengah. Jadi bisa jadi nih orang tadi belajar awalnya udah lurus nih. Lalu di tengah berubah. Dan tadi ada seorang siswa atau bapak santri, kenapa bisa sampai tersesat juga? Beribadah berlebih-lebihan. Artinya dia melakukan bid'ah. Berlebih-lebihan. Agama kita ini mengajarkan agar kita proper dalam ibadah. Kita ini ummatan wasata, umat yang ada di tengah. Ilmu dan amal, ilmu dan amal, ilmu dan amal. Nah, ketika seseorang, Pak, niatnya ada sedikit perubahan. Oh, saya pengen tampil supaya saya lebih levelnya kelihatan tinggi nih. Maka dia ibadahnya dilebihkan, ditambahkan dan seterusnya. Nggak puas. Contoh kita, Pak, habis sholat, Pak. Udah Nabi udah ajarkan gitu, udah ikut aja, nggak usah merasa belum puas. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nabi ngajarin gimana? Cukup istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nggak ditambah al-azim. Nggak dijadiin 10 kali, enggak. Nabi cuma 3 kali. Ya udah cukup. Kita yakin apa yang Nabi tunjukkan lebih baik. Wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya Rasulullah cukup. Habis itu apa Nabi setelah istighfar? Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Habis selesai itu apa Nabi? Berzikir. Subhanallah. Boleh 33 kali yang paling afdol. Boleh 10 kali 10 kali. Boleh 25 kali 25 kali. Ada 3 pilihan, Pak. Kalau Bapak lagi repot kerja 10 10 10. Kalau lagi panjang waktunya 33 ditutup dengan la ilaha illallah dan seterusnya. Gitu kan? Habis itu kita baca apa? Ayat kursi. Habis itu kita baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Cukup. Sudah selesai. Nah, ada orang, wah, ini kayaknya biar lebih afdol nih tambah ini. Karena ada sesuatu melebih-lebihkan. Akhirnya apa, Pak? Tersesat. Nabi yang sudah mengatakan, aku peringatkan kepada kalian, berhati-hatilah terhadap perkara yang mengada-ada dalam agama ini. Siapa yang mengada-ada, dia akan terjatuh kepada perbuatan yang baru. Dan siapa yang jatuh kepada perbuatan yang baru, maka dia akan tersesat. Akhirnya apa, Pak? Bikin zikir sendiri, gini, lalu timbul lagi
Masukan-masukan dibisikin apa Pak? Nih kalau zikir ini sekian kali nanti kamu kebal. Bener Pak. Bapak Ibu, bukunya ada Bu. Baca ini sekian ribu kali nanti bisa kebal. Baca ini sekian kali bisa buat pelet. Allahu Akbar. Al-Quran yang tadinya syifa sebagai obat malah jadi alat perdukunan. Kan gitu Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Tersesatlah dia. Keluar dari siratal mustaqim. Maka hendaknya tadi kembalikan niat kita. Kita ibadah ini untuk apa? Untuk Allah. Maka karena kita ibadahnya untuk Allah, yang diibadahi harusnya yang kita beribadah sesuai keinginan yang Allah inginkan. Bukan yang kita inginkan loh Bu. Harus diingat loh Bu. Ya karena yang ngasih pahala siapa? Allah. Ibu-ibu aja coba kalau ibu datang ke toko furniture, Pak saya beli meja satu yang bulat, lalu kursinya 3, gitu kan? Datang-datang mejanya kotak Bu, kursinya dikasih 4. Terus ibu pasti komplain nggak? Komplain. Lah kok datangnya gini? Terus kata yang jual, niat saya baik loh Bu. Menurut saya ini mumpung promo, ini 4 Bu. Udah gitu kursinya jadi 4. Kalau ibu punya anak tambahan kan bisa duduk di situ Bu. Ibu akan bilang apa? Mas, yang belikan saya. Ya suka-suka saya dong, saya mau beli meja bulat atau kotak kan gitu ya Bu ya. Nah, sama. Beribadahlah sesuai yang Allah inginkan. Gimana supaya tahu apa yang Allah inginkan? Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi diutus untuk menjadi contoh uswah. Makanya Pak tadi balik lagi, semua kembali kepada niat. Kalau niat kita lurus, maka kita akan menjadikan Nabi sebagai uswah. Tapi kalau ibadah kita niatnya ada bengkak-bengkok, akhirnya terkenalah fitnah. Akhirnya malah lebih mengikuti orang banyak, mengikuti perasaan, mengikuti hawa nafsu, dan akhirnya tersesat. Ya, baik, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya. Salat duha, duha itu artinya ketika matahari terbit, ya Pak ya, matahari telah terbit sepenggalan. Maka waktu duha yang paling awal itu namanya salat syuruk yang kita ini, ya. Jadi setelah terbit 15 menit setelah terbit matahari itu telah masuk waktu awal duha. Awal duha ya, saya katakan ya. Tapi kalau Bapak tanya afdolnya salat duha yang paling afdol ya adalah waktu ketika betul-betul matahari sudah mulai naik agak panas sehingga memanasi punggungnya anak-anak unta. Ya, kalau di Indonesia sekitar jam 10 sampai jam 11-an. Nah, ini kira-kira sekitar jam itu afdolnya. Tapi harus diingat, ini dari sisi afdoliyahnya. Tapi orang yang duduk seperti kita berzikir kajian, maka sholat duhanya yang afdol buat dia, salah satunya setelah matahari terbit 15 menit, tadi kita selesai kajian ini, kita sholat 2 rakaat, maka pahalanya sangat besar. Ya, jadi tergantung nih Pak. Tapi kalau Bapak hari-hari ya habis dari masjid, Bapak langsung pulang ke rumah, nggak ada zikir, nggak ngikutin zikir, ya sampai matahari terbit, maka Bapak sholat duha lah. Kalau bisa di jam 10-an, ya jam 9 juga boleh, nggak ada masalah. Tapi jam 10 itu Pak yang agak panas itu lebih afdol. Ya, cukup 2 rakaat minimal atau maksimum yang sahih adalah sampai 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Silakan, fadhol. Tapi kalau kita sholat syuruknya, artinya sholat duha di awal, cukup 2 rakaat. Nanti kalau mau sholat lagi jam 10 tambah lagi nggak apa-apa. Tambah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 3. Jadi 6, jadi total jadi 8 rakaat. Maka ini akan lebih afdol kalau mau dilakukan. Ya Pak ya. Jadi insya Allah itu yang kita bisa pahami ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.